Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Crossover Majalah Cross Digital kembali mengundang MPD. Nah, sapanya Crossover tayang di Cross TV. Kali ini Cross TV mengudara di kawasan Kabupaten Bekasi, tepatnya di kantor notaris Kang Dodi, Dr. Wijaan aja. Tulisannya begitu dah. Pokoknya ada di belakangnya ya. Nah, kita mau lagi bincang santai nih dengan Kang Dodi, didampingi sebelah kanan kalau nggak salah, lupa namanya. Aquino. Dino. Aquino. Noval Lutfi, sebelah kiri sampingnya Noval itu Supriyanto dan Mbak Sri. Nah, ini agak berbeda dengan biasanya hanya satu. Cross TV sendiri, lawan sendiri, Pak Dodi. Tapi kali ini Cross TV melawan 5 orang. 4 orang ini ada yang ALB ya. ALB semua ini. ALB anggota luar biasa. Kenapa Cross TV minta Kang Dodi didampingi dengan ALB? Karena kita akan membahas mengenai seputar kenotariatan, pertanahan, dan keorganisasian. Aku buka dari siapa dulu nih? Dari Kang Dodi atau dari? Ya mau bebas saja ya, bebas saja. Saya yang mau menanggapi pertama siapa? Dari kacamata teman-teman tentang organisasi itu apa sih? Organisasi itu apa? Dari kacamata teman-teman semuanya. Rekan-rekan rekan terdekat. Iya. Pasti deh. Apa pandangannya? Jadi organisasi. Selama ini kan mungkin organisasi secara umum dulu lah kan. Iya. Organisasi secara umum itu apa? Betul, ada organisasi. Ya, wadah apa organisasi itu? Wadah Sebuah wadah yang menampung anggotanya yang memiliki visi dan misi yang sama. Okay. Bisa profesi, bisa kesamaan hobi, dan lain-lainnya. Berarti punya harapan dong dari organisasi. Betul, harapannya adalah bisa memayungi dan mengakomodir keinginan dari para anggota. Ya, mudah-mudahan bisa di follow up, dilebih lanjutkan untuk kepentingan dan kebaikan anggotanya masing-masing. Punten Kang Dodi yang ada dosen ini. Kenapa sih kok dipilih notaris? Notaris kenotariatan ya? Iya. Ngambil jurusan kenotariatan kenapa ya? Kan ada MH, calon pengacara. Kok lagi kita kenotariatan sih? Boleh dari Basri, boleh dari kamu. Notaris kenapa? Kang Supri dulu dah. Biasa saya kan belakangan. Kalau dari saya sendiri kan karena saya Nggak tahu dari kerjaan juga ngikutin, ngikutin kerjaan aja sih. Iya. Oh, karena sudah dulu Iya. di notaris ya, Iya. di staf notaris. Dan diarahin sama bapaknya juga kan jadi. Oh gitu. Iya. Ternyata yang tengah yang ngarahin. Kalau Bang Novel bukan dari Pak Dodi kan stafnya kan? Bukan. Nah, kenapa belum ini? Kalau saya lebih ke mungkin keinginan untuk bekerja sendiri. Oh gitu. Iya, karena kan kalau notaris itu dia harus membuka dan independen sendiri ya. Oke, lebih kreatif lah ya. Lebih kreatif, karena saya agak sedikit bermasalah dengan mengikuti perintah orang. Oh gitu. Biasa merintah. Biasa kamu juga. Kalau saya senang sih karena ingin berprofesi dari dulu cita-citanya. Terus kalau notaris kan concern di masalah perjanjian dan bisnis gitu, lebih senang aja gitu di bidang itu. Ya, awalnya saya memang bercita-cita itu notaris ya Pak ya. Hanya saja setelah lulus S1 hukumnya waktu itu saya sempat mengambil profesi pengacara. Berhubung almarhum bapak saya tidak mengizinkan untuk jadi pengacara, akhirnya saya melanjutkan cita-cita saya ke notarisnya. Oh gitu. Iya. Nah, kalau bicara kenotariatan kan ini ada pakar ini. Iya. Yang mungkin 20-an tahun ini. Kang Dodi, apa yang perlu dipersiapkan dari teman-teman ALB ya untuk menjadi seorang notaris? Oh, banyak itu. Jadi ya alhamdulillah masih ada generasi muda yang punya harapan, cita-cita, ya idealisme untuk menjadi notaris ya.
Notaris dipandang dari dua perspektif, profesi dan jabatan. Profesi dan jabatan. Ya, kenapa profesi? Secara undang-undang dari jabatan kan? Iya, makanya saya katakan ada dua versi. Oh. Ya, Anda tadi bertanya tentang organisasi, makanya ada wadah organisasinya. Dari perspektif profesi kenapa? Karena dia adalah perkumpulan dari suatu organisasi profesi yang sama, jabatan yang sama, kemampuan yang sama. Dan organisasi jabatan ini. Iya, jadi di sini wadahnya. Dia memiliki kode etik. Pasti. Ya, dia memiliki kode etik, ya kan? Dan kemudian dia memiliki suatu lembaga yang namanya Dewan Kehormatan. Oke. Nah, ya. Nah, punya kode etik, punya Dewan Kehormatan, punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, punya anggota. Bahkan di kita ada anggota biasa, anggota luar biasa. Itu sudah merupakan struktur organisasi suatu profesi. Ya. Itu satu, ya. Dari perspektif profesi, dari perspektif jabatan, nah tanggung jawabnya tidak main-main, ya kan? Kita bicara dari konstruksi buku keempat KUH Perdata dulu deh, ya kan? Tentang pembuktian. Kita ada punya tugas di sana. 1868 KUH Perdata, akta otentik. Akta otentik. Dari sisi KUH Perdata, buku keempat, ya. Kita bicara 1868 KUH Perdata, kita bicara 1870 KUH Perdata, itu kan. Nah, nanti list spesialisnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dari ini kan jabatan dia. Undang-Undang 2 2014 untuk Undang-Undang 30 2004 gitu kan. Ini satu kesatuan semuanya. Jadi harus dipahami oleh adik-adik ini semua nanti pada saat Sebagai generasi pengganti saya, ya kan? Ya saya kan nggak tahu ya namanya. Memang umur, kesehatan, dan kemudian masa jabatan semua pasti akan berregenerasi kan. Apa Bang yang perlu diperhatikan oleh mereka dalam artian menjalankan jabatan sebagai notaris atau PPAD? Ilmu. Contohnya misalnya biar paham, kalau dia ilmu kan itu belajar di kampus. Nggak cukup. Kan gitu kalau anak muda kan Iya. ilmu udah belajar tuh di kampus ilmu lagi kan Nggak akan cukup. Kita belajar dalam 4 semester, 5 semester plus nanti magang 4 semester lagi. Terus apakah langsung sudah siap buka kantor notaris? Ya belum tentu. Tadi Lutfi ya, kan dalam rangka magang juga. Tadi sudah mulai belajar, ada permohonan pendirian yayasan, ya kan? Nah, dan sudah lihat tadi bagaimana kita harus bisa menjelaskan ke klien, ke masyarakat, apa itu namanya yayasan, bagaimana konsekuensi pendirian yayasan, baik formal maupun material juga itu nanti, gitu kan? Jadi ilmunya itu harus gini ya bahasa kita ya, menyandang gelar MKN itu masih kurang. Satu lagi MSI, Master Segala Ilmu istilahnya. Di bidang hukum, ya kan? Nah, di situ. Memang kita rezimnya bicara perdata, ya kan? Tapi kita wawasan kita tidak hanya cukup di perdata saja. Kita harus punya pengetahuan tentang hukum pidana, ya. Kita bicara perdata nanti ada turunan-turunannya, hukum perjanjian. Kita akan bicara tentang hukum pertanahan. Kita akan bicara tentang badan-badan usaha, pendirian PT dan sebagainya. Itu yang namanya norma itu banyak sekali itu. Bagaimana? dapat nggak di kampus? Enggak semuanya. Nggak semua. Nggak semua. Betul. Jadi apa yang didapat di kampus? Di kampus itu Sorry, ada dosen tambahan yang dia setelah mulai bekerja di kantor notaris itu memang masih banyak sih yang dipelajari di kampus itu hanya kulit-kulit luarnya saja. Oke. Sangat Kulit banyak. luar. Masih ternyata ilmu yang kita peroleh di kampus itu tuh tidak ada apa-apanya dibandingkan di lapangan. Karena ya mungkin keterbatasan waktu ya, cuma 4 semester dengan begitu banyak mata kuliah yang harus ditempuh. Dan ternyata dunia pekerjaan atau dunia aslinya itu memang sangat luas, dan kita memang harus selalu dituntut untuk berpikir bagaimana kita mengakomodir kemauan orang-orang itu kan yang susah, itu yang nggak bisa diajarin di kampus. Itu di kampus nggak ada ya? Nggak ada pola pikir itu terstruktur. Misalnya ada orang mau bikin perjanjian, mungkin draftnya bisa sama, tapi isi dari setiap akta yang kita buat akan selalu berbeda. Karena apa? Kita kan mengakomodir keinginan para pihak kita. Para pihak itu kan belum tentu semuanya sama kan. Nah itu tuh yang perlu, menurut saya perlu ditambahin di kampus. Bagaimana kita berpikir secara kritis dan sistematik agar kita bisa membuat akta yang baik, bukan yang benar, yang baik. Karena kalau menurut saya tidak ada akta yang benar atau salah. Akta itu semua pembuktiannya sudah, kalau selama dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk norma-normanya itu pasti benar. Nah, kan begini.
tinggal kita mengakomodir kemauan para pihaknya gimana. Itu kan para pihak kan belum tentu tahu juga kan. Oh ternyata dia mau bikin PT, saya mau bikin PT, bergeraknya apa, judi, ya itu kan udah jelas nggak boleh kan, ini kan kayak gitu-gitulah. Karena kalau yang di kampus sedikit lah. Kalau Bang Rik gimana? Yang ente dapat di kampus kecil, ngapain kan makin ente kan? Kalau saya sendiri sih pada dasarnya sih praktek lah yang akan membimbing kita untuk jadi notaris yang lebih apa tuh, lebih profesional lah daripada kita di kampusnya. Kenapa? Karena ilmunya lebih banyak di prakteknya semua gitu, ada di sana semua. Tapi kan dasarnya kan dapat di kampus kan? Ya pada dasarnya sih emang kampus untuk meneliti apa tuh, untuk mendapatkan gelar itu. Jangan tekan-tekan, ibu ya gak siapa santai aja. Ini kayak waktu interview Bang. Iya. Kayak ujian juga, bukan ini ujian, saya lagi ujian tebal. Masa situ jadi notaris apa? Takut dia lulus. Santai aja, nggak yang dialami. Maksudnya begini loh, ketika di kampus apa yang didapat kemudian dibawa ke lapangan. Iya. Itu bagaimana gitu lah, apa yang didapat di kampus itu bisa nggak diterapkan di lapangan? Apa memang sudah cukup atau memang perlu penambahan lagi di lapangan? Kalau di kampus sih pada dasarnya cuma hanya sebatas segelintir aja Pak ya. Karena itu di prakteknya tuh lebih kompleks lah itunya, itu permasalahannya di situ. Selama saya kerja di notaris kurang lebih 10 tahun ngikutin Pak Dodi, itu banyak yang di lapangan tuh ilmu yang lebih bisa dipakai untuk nanti untuk jadi notaris itu lebih berarti kalau aku langsung kasih tebak sih berarti kalau organisasi membuat sebuah aturan ya dalam peraturan perkumpulan di buku merah itu yang lulus MKN jadi ARB harus mengumpulkan poin 18, berarti kan langsung ikut seminar itu kan bukan berarti hanya dapat sertifikat toh, tapi ada ilmunya di situ, ada pembicaranya, berarti sah-sah, berarti benar dong dari organisasi. Terus keduanya wajib magang Bang ya kalau nggak salah. Nanti Kak Rodi yang jelasinnya. Karena Kak Rodi itu di mana di Penggul kalau nggak salah. Di Penggul sebagai pendidikan bukan Bang? Penggul itu pembinaan anggota, tapi juga MKNW ya. MKNW. Tapi masalah kita tahu lah paham. Ya. Sedikit lah. Nah, keduanya kalau nggak salah ada magang Kang ya? Ya. Ada magang 2 tahun, wajib 2 tahun. Kalau magang 2 tahun, magang bersama pun 4 semester. Ya, di antara 2 tahun magang itu di split nanti 4 kali pertemuan level di magang bersama itu ya ada berjalan bareng ya, magang di notaris sama magang bersamanya. Terus magang di magang bersama namanya. Berarti terus apa tuh? Berarti kuliah 2 tahun setengah tambah magang 2 tahun 4 tahun setengah. Gimana tanggapannya pasti? Ya, untuk itu semua adalah proses ya, proses adalah proses dari kita menuju seorang ketika nanti menjadi notaris, mudah-mudahan menjadi seorang yang profesional dalam jabatannya ya, karena ini adalah jabatan dan profesi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Dodi. Nah, dan ilmu yang kita dapat dari bangku kuliah maupun dari magang itu memang belum cukup gitu kan untuk sebagai modal kita ketika kita nanti menjadi notaris itu memang belum cukup. Dan mungkin saya rasa untuk belajar itu tidak ada batasnya ya Pak ya, sampai kapanpun gitu kan, walaupun kita sudah menjadi misalnya seorang notaris, kita tetap belajar pada senior kita nantinya gitu kan, karena di sini sangat kompleks Pak yang kita hadapi. Misalnya Pak? Misalnya dalam tadi sudah diberikan contoh oleh Mas Noval bahwa contoh dalam sebuah perjanjian itu kan kita mengakomodir kemauan para pihak.
bukan dari, walaupun itu draftnya sudah ada, tapi kemauan para pihak ini diakomodir dalam sebuah perjanjian itu. Apakah tidak semua mungkin ya dari yang kemauan oleh para pihak itu, misalnya kalau melanggar peraturan hukumnya kan tentu kita tidak bisa mengakomodirnya. Nggak, Itu maksud saya dengan adanya perjalanan ya dari lulus MPN harus magang mengumpulkan poin itu menjadi kendala nggak sih di Oh iya, cukup kendala Pak, karena ketika kita tidak mempunyai duit ya Pak ya, karena seminar itu butuh biaya Pak. Kalau nggak praktis Betul. Seminar itu butuh biayanya juga cukup mahal Pak, gitu ya. Ketika contoh misalnya seminar Pengwil itu lumayan lah mengurus kantong. Kalau kita kendala di tanda petik biaya kuliahnya juga udah mahal Pak. Beda dengan kuliah-kuliah yang lain. Berarti untuk masa magang itu wajar saja 2 tahun dong berarti. Oh, wajar saja sih sebenarnya. Bagi kendala, udah panjang banget. Bukan Pak, kalau mungkin. Tapi kendalanya 18 poin itu ya. Oh ya, untuk belajar sih mungkin. Mengumpulkan poin kan tanda petik biaya. Sama magang juga bayar. Oh iya, mau bayar ya? Ada. Bayarnya itu. Oh, biayanya. Biaya itu. Yang lu bayar. Ini dosennya diem aja nih. Obat sih nggak pernah bagi dia. Gimana apa dengan kondisi ini? Ya sama sih, gimana juga pasti kan nggak munafik biaya yang dipertimbangkan. Sementara kalau misalkan melihat prosedurnya, kita harus magang selama 2 tahun atau misalkan PKT selama 1 tahun ya, 6 bulan di BPN. Nah, ntar tuh aku mau tanya ke Kang Budi tuh. 6 bulan di itu. Mungkin kan dari segi aktivitas yang lain atau misalnya di luar atau sampingan segala macam, agak sedikit banyaknya kan terdistraksi gitu. Ya, mungkin bisa juga ada pergeseran apa ya, tidak seperti yang dulunya mungkin dalam segi pemasukan atau apa. Nah, Kang Budi kemarin kan Apa ini? karena akan aktif di Penggil nih. Saya tahu nanti orang PP dengar kan, nonton dia. Ada orang PP nonton. Nah ini ternyata kendala di teman-teman ALB itu bukan masalah waktunya, tapi pengeluarannya cukup ya. Kalau mungkin tanda petik gini kali ya, ini aku coba jadi ALB ya, pas jadi ALB. Mungkin kalau bapak aneh pengusaha, merendah. Mau seminar di Bali, ayo sambil jalan-jalan kan gitu. Nah, tanda petik semua kemampuan ALB kan Beda-beda ya. pasti berbeda. Jakarta, apalagi yang di luar pulau, Sumatera, pasti berbeda. Nah, gimana nih Kang untuk dari kacamata Kang Bro Dodi jadi pengurus di kepengurusan organisasi melihat problematika ini? Ya, yang pasti ya memang upgrading itu perlu. Ya, ilmu itu harus terus dicari. Dan belajar sudah selesai dari kampus, tidak cukup berhenti di situ, tetap harus kan. Nah, organisasi dalam hal ini kita di notariat ini kita punya perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia memiliki tanggung jawab juga terhadap anggotanya. Nah, mereka ini kan ALB kan anggota juga. Masuk Anggota yang dasar kita mengenal 2 anggota kan, anggota biasa selesai dan anggota luar biasa. Mereka itu ada diatur situ hak dan kewajibannya, ya kan. Nah, tentunya tadi Mas Noval bicara apa harapannya dari suatu organisasi, ya kan. Ya, tentunya bisa mengcover dan mengakomodir kepentingan-kepentingan yang mereka butuhkan, gitu kan. Nah, di sini harus dicari titik temu. Jadi begini ya, saya juga tidak sepakat kalau ALB itu dijadikan objek. Saya tidak sepakat. Saya berkeberatan itu juga. Seperti tadi contohnya masalah biaya. Tapi saya sudah punya pengalaman berapa kali kegiatan yang saya sebagai ketua panitia ya. Contohnya begini, setiap satu kegiatan offline ya, luring ya di pagi ini ya, kita membutuhkan sewa tempat, kita membutuhkan makan, snack dan sebagainya.
sebagainya. Kita membutuhkan operasional, memperbanyak ini dan sebagainya. Butuh ada panitia dan sebagainya contohnya ya. Itu pengalaman saya terjadi waktu itu Lutfi ikut ini dulu ya. Jadi panitia juga tuh dulu di Bandung tuh acaranya kita ya pengen itu ya. Saya titik event break event point itu di jumlah anggota 200 peserta. 200 peserta BOP 200 peserta itu biaya berapa ya? 450 ya nggak salah ya, 450.000 waktu itu. BOP nya 200 peserta Baru bisa sedikit ya, cuma sedikit aja lah bahasanya gitu kan, cuma sedikit aja, tapi operasional yang kita butuhkan itu harus mencapai 200 peserta tadi untuk dapat mengcover ruangan hotel, konsumsi dan sebagainya tadi. Artinya ini coba cari titik temunya gitu ya untuk budget ini. Nah, kita di Penwil memang ada banyak kegiatan-kegiatan yang memang kita nggak bisa pungkiri biaya itu tadi timbul gitu kan. Nah, ini yang memang harus kita pikirkan ke depan seperti apa. Ada beberapa ide bagus misalnya seperti di Pemda ya, bisa Pemda dan Bekasi. Dia memiliki sekretariat sendiri kan. Nah, coba dioptimalkan sekretariat itu tadi. Hanya saja memang sekali mengadakan itu tidak akan mengcover jumlah peserta banyak karena kan kecil ya, keterbatasan tempat, ruko 3 lantai misalnya gitu kan. Nah, seperti apa? Tapi ini bisa dipikirkan ke depan. Artinya begini loh, mohon maaf ya, daripada kita bayar mahal untuk bayar hotel, kenapa nggak itu jadikan untuk pemasukan kas organisasi walaupun nilainya nggak seberapa tadi kan, mereka juga nggak terlalu berat. Ya kan? Nah, kita catering aja atau apa misalnya gitu kan. Nah, itu contohnya. Hanya saja memang kalau masalah narasumber sebenarnya ya, banyak kok yang potensial di kita, notaris-notarisnya sudah, ya dokter sudah banyak loh. Iya. Yang sebentar cuma jadi profesor juga banyak loh. Betul. Ya, itu artinya cukup kita dengan internal kita aja untuk upgrading ini tadi untuk acara berbagi lah ya. saling berbagi gitu ya. Nah, artinya apa? Dengan memanfaatkan itu tadi sebenarnya bisa. Nah, Penwil Jawa Barat mungkin punya ya di Suropati Skor itu kita kan 3 lantai, tapi memang itu kalau diadakan untuk orang 100 orang aja nggak cukup. Berarti mesti bertahap ya, kalau mesti ada di sekretariat mungkin. Nah, pertama berapa orang? Iya, bisa begitu kedua, ya, bisa begitu. Jadi artinya bahwa jadi gini, misalnya Pemda Kabupaten Bekasi dia punya sekretariat gitu kan di sini. Nah, untuk mengcover teman-teman ALB di sekitaran sini lah, mungkin jumlahnya juga sekitar nggak sampai 100 kan. Nah, diadakan aja nggak apa-apa. Khususnya per cluster aja nanti gitu kan. Berarti maksud akang gini loh, berarti dari Pemda Penwil sampai pusat ya, minimal di Pemda Penwil itu ada sekretariat loh. Iya. Tapi kan saat ini lebih banyak sekretariatnya masih di kantor ketua. Nah, kebanyakan kan gitu yang kita tahu ya. Ya. Di Pemda A sekretariat, kalau yang jadi ketua pasti jadi sekretariat kantornya. Iya. Belum ada sekretariat khusus beda dengan kabupaten. Memang. Kalau Kabupaten Bekasi kan saya tahu resminya dulu bagaimana kekompakannya untuk membeli sekretariat, mencicil sekretariat. Nah, itu tadi. Jadi tekniknya tadi kan, artinya bahwa kita gini loh ya, maluati lah kalau bahasanya organisasi profesi lain yang notabene apakah ininya punya sekretariat. Kita organisasi kita yang notaris ini nggak punya sekretariat itu juga yang aneh juga gitu kan. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kabupaten Bekasi memang saat itu punya konsep, teman-teman punya konsep bagaimana caranya supaya kita bisa punya sekretariat. Nah, mungkin ini juga bisa ditiru dengan teman-teman yang lain ya kan. Artinya apa? Bisa kok, itu sebenarnya bisa. Jadi bisa nanti dipecah-pecah aja, misalnya Bekasi. Nah, Bekasi kan nanti bisa nggak tahu kota Bekasi punya nggak. Kalau misalnya kota Bekasi punya, bisa adakan dibagi-bagi nanti. Oke, mengcover 50 orang atau 75 orang atau ALB, bikin seminar. Pemda itu kan poinnya 2 ya. Ya nggak apa-apa. Kalau mereka biaya yang murah kan berkali-kali nggak apa-apa ya. Ya kasarnya 100.000. 100.000 lah buat konsumsi gitu kan. Ya, buat snack apa dan sebagainya. Nanti berkali-kali ya nggak apa-apa ya. 100.000 18 poin berapa misalnya gitu kan. 1.800. 1.800 ya kan. Udah ada 7,5. Nah, ada ini ikut sekali 7,5 gitu kan. Berapa kali nah itu. Ini kan memang perlu kita di organisasi ini ya, teman-teman pengurus harus memikirkan mereka ya. Bayangkan ya, jumlah ALB sekarang berapa? Banyak. Ada datanya nggak coba? Aku belum.
dari mana? Aku mau bicara apa ya? Kalau bicara dengan satu orang, aku klarifikasi betul nggak ketika jadi ALB bayar 2 juta setengah? Iya. Nah kalau dari angkanya kan, kalau aku lihat misalnya nih dana ALB itu sampai 20, berarti bayar berapa orang? Sudah ALB terdaftar sekitar segitulah. Aku belum tahu data realnya ya. Mungkin sekitar 1.000-an ada 2.000-an. Ya logis, karena sekarang dalam 1 tahun itu berapa lulusan magister kenotariatan ini? 40 lebih perguruan tinggi. Jangan seperti zaman saya dulu cuma 6 menurut saya, sekarang 40 lebih. Tapi perguruannya beda kan dulu. Ya lain inilah. Ya, nah itu ada 2 ini kan, ada sekarang ini ada negeri dan swasta. Kalau swasta kan punya forum kerjasama itu kan. Oke. Besok Jayabaya jadi tuan rumah itu ya. Bulan Juni nanti ya. Rapat itu ya seluruh MKN Forum komunikasi MKN swasta se-Indonesia ya. di Jayabaya. Jayabaya tuan rumahnya nanti. Jayabaya tuan rumahnya di bulan Juni nanti ya, akhir bulan Juni. Tunggu pemirsa tayangannya. Kita lihat hasil pembicaraan nanti di MKN swasta. Di situ nanti akan dibicarakan oleh perguruan tinggi ini kan, untuk persiapan meluluskan ini kan. Jangan sampai jadi gini, perguruan tinggi prodi kenotariatan juga punya tanggung jawab loh. Hanya jangan sekedar udah sampai lulus udah nggak mau ini kan. Nah ini mereka harus disinkronkan antara pengurus INI, Kemenkumham, terus pendidikan kenotariatan ya kan. Jangan sampai dalam tanda petik mereka lulus MKN ini jadi pengangguran gitu kan. Nah itu beban kita juga loh, masalah kita. Nah tadi kan ada sedikit kan tadi kan Bang si Novel bilang kan, apa yang dapat di kampus masih kurang kan? Oh pasti. Apa betul, Pasti. Berarti apakah kurikulumnya kurang? Nggak bisa, karena ilmu hukum itu luas sekali. Ilmu hukum itu luas sekali. Sekarang gini, pertanyaan sederhana aja. Apakah lulusan STM ya, lulusan STM jurusan las, lulus STM udah langsung bisa kelas bikin pagar? Belum. Nah, kenapa? Dibutuhkan kemampuan para teknis kalau bahasa saya. Ya. Notaris juga begitu. Notaris itu kita nggak hanya cukup tahu teori. Ketika lulus belum tentu bisa bikin akte gitu ya. Nah, bahaya tadi kalau sudah template atau sudah ada ini draftnya, copy paste. Loh, perjanjian PJP, perjanjian pengitan jual beli bisa beda-beda kemauan para pihak tadi. Ada yang term of payment-nya ada yang sekaligus bayar lunas, ada yang ini, banyak sekali permasalahan hukum yang timbul juga. Kenapa? Pada saat ternyata tidak dimasukkan klausul-klausul penting. Contohnya PJB bertahap 4 kali, 5 kali pembayaran, baru 2 kali bayar udah macet. Bagaimana solusinya? Sertifikatnya disepakati disimpan di kantor notaris, dispute di antara mereka. Yang pusing notaris. Nah, terus ternyata nanti pihak penjual ada digoda lagi dengan pembeli lain. Kita kalau aku aja saya berani bayar lebih mahal. Nah, ayo, mulai itu. Nah, hal itu di teori di kampus nggak dapat itu, di praktek baru ngadepin. Tapi di kampus itu ada nggak sih Bob? Kalau dulu istilahnya kerja lapangan. Magang kan dulu kalau nggak salah ya, kalau masa kamu berarti kan saya dulu lihat ada mata kuliah magang. Jadi dulu zaman saya itu ada mata kuliah magang, ada magang setelah lulus. Nah, ada 2 kali magang. Ada 2 kali. Magang pada saat masih kuliah. Jadi ada mata kuliah magang 1, magang 2 dulu itu. Betul. Kalau sekarang kan nggak ada. Sekarang langsung diambil di terakhir setelah lulus MKN. Mereka 2 tahun magang. Kalau dulu masuk silabus, masuk kurikulum. Nah, perbedaannya apa kan yang akan melihat dari kalau magang saat kuliah dengan magang setelah kuliah, atau kalau dikumpulkan magang setelah kuliah, perbedaannya apa? Perbedaannya, nah ini mereka ini masalah tanggung jawab. Tujuannya apa? Karena begini, kalau magang masih masuk kurikulum, kita terbatasi adanya suatu kewajiban, harus ikut kan? Iya, betul. Nah, harus ikut dan kemudian kita harus belajar benar. Kalau nggak dapat nilai nanti kan. Betul. Nah, dan ada tugasnya juga gitu loh. Ya, karena kalau nggak lulus magang itu nggak lulus MKN. Nah, sedangkan magang setelah lulus, ini kontrolnya belum ketat ini sekarang. Kelemahannya itu. Nah, akibatnya apa? Bagaimana kita bisa jamin kualitas mereka yang apakah magang benar? Nah itu loh. Saya mati-mati nih ke ALB ini yang ikut sama saya. Saya nggak mau loh ya, jangan malu-maluin saya. Jangan sampai nanti mereka tidak tahu apa yang namanya reportorium, tidak tahu apa yang namanya kelapa, tidak tahu itu apa yang namanya minuta. Contohnya. Apa itu glossy? Glossy TV bagus. Apa itu? Jadi itu harus, jadi itu harus betul-betul
controlling terhadap kegiatan magang ini sekarang harus ketat, dan itu harus dari organisasi juga. Berarti organisasi harus bergerak. Oh, harus bergerak, harus. Karena magangnya dimundurkan Karena magangnya sudah menjadi kewenangan dari organisasi, maka organisasi punya kewajiban, termasuk saya bidang pembinaan anggota itu saya punya tanggung jawab itu. Makanya saya minimal di yang lingkungan saya dulu, mereka ini yang dengan saya. Tapi nanti difikirkan ke depan harus semua jangan sekedar yang penting karena dekat karena apa dibikin keterangan magang dan misalnya pakai teman nggak tercapai. Tujuan utama magang itu apa sih? Persiapan mereka. Nah, kalau plus minusnya, kalau di magang di satu ya, berarti kan magang itu tanggung jawab kampus. Iya. Satu ya, kampus mengadakan magang di kurikulum, magang setelah kuliah, itu kan organisasi. Ya, mereka dibagi dua. Ya. Di split jadi dua, satu tanggung jawab kampus, satu tanggung jawab organisasi. Plus minusnya apa dengan kondisi magang sekarang? Plus minusnya ya keseriusan tadi ya. Saya bilang keseriusan tadi. Beda dari keseriusan yang tadi. Jadi tingkat kesadaran ALB ini untuk mengikuti magang, ya, magang setelah lulus itu membutuhkan keseriusan yang ekstra dari mereka. Jangan dianggap sekedar formal ya. Tadi karena pengawasannya kurang, jadi ada minusnya di situ. Kalau yang magang di kampus yang zaman dulu kurikulum dulu itu positifnya karena ada controlling apa hasil akhir ada nilai gitu kan. Maka mereka tanggung jawab itu ada, dikasih tugas ini, wah benar, coba cari ini ya benar dilakukan. Saya magang dulu begitu. Dulu ada magang 1, magang 2 kan, wah belajar benar kita. Dan dulu disuruh bikin itunya juga, reportnya juga, laporannya. Dan mereka juga harus magang, kontrol magang di notaris-notarisnya memang qualified untuk diikan magang, nggak sembarangan. Nah, paling dulu ke tahap Ya. tahun ALB. Kalau dari tindasan Kanudi apa diharapkan dari organisasi dengan kondisi saat ini? Bang Bek, enak aja bener yang setia. Ngomong. Enak jadi pendengar. Gimana kalau kan kondisi kan beda nih. Kalau dulu magangnya jadi dua, satu jadi tanggung jawab kampus yang kontroli. Kenapa kalau ente nggak magang, nggak ada nilainya nggak ada nih. Lagi tidak ada laporan kan gitu. Kalau saat ini kan magang di akhir dari kacamata teman-teman ALB, bagaimana dari organisasi terhadap pengawasan magang di teman-teman ALB? Untuk pengawasannya sih mungkin kalau menurut saya sih kayak yang penerima magang bersama itu nggak dikasih dalam artian gini, semua notaris bisa ngajuin untuk terima magang, tapi kan di situ si notaris itu kan ada yang dalam tanda kutip itu masih masa akunnya tuh nggak terlalu banyak gitu kan, pengalaman jadi di situ kan kurang. Dalam contoh gini, sebulan contoh kadang dapat cuma 1, kalau kadang nggak ada 2 bulan ada 2 gitu kan. Ya di situ kan kalau yang dapat akte sebulan bisa nyampe 10 atau 15 itu kan, jadi di situ pengalamannya lebih banyak di situ ya semua. Nah, kalau dari Kang Noval, organisasi harus melakukan apa? Tadi kan bilang organisasi harus memberikan pengayuman, kan ya? Iya, betul. Itu sebuah wadah untuk memberikan manfaat bagi orang. Jadi sebenarnya dengan adanya proses magang seperti ini, walaupun organisasi tidak memberikan kontrol yang tepat, kontrol yang sangat-sangat ini, tapi ini kan menjadi seleksi alam sih sebenarnya. Menurut saya nih, magang 2 tahun itu menjadi seleksi alam lulusan MKN, apakah dia serius untuk menjalankan jabatannya nanti atau profesinya dia menjadi notaris atau enggak. Karena banyak juga teman saya yang setelah lulus, magangnya masih lama ya gini-gini, akhirnya mundur sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya magang itu dari, kalau misalnya dari organisasi, kalau menurut saya sekarang sudah baik. Karena sekarang kan tidak semua notaris itu penerima magang. Notaris penerima magang itu hanya yang ditunjuk oleh Pemda yang dianggap berkualitas oleh Pemda untuk menerima magang. Menurut saya dari organisasi sih sudah cukup baik ya. Mungkin nanti tinggal pengawasan lebih ketatnya di masing-masing notaris. Kembali ke notaris penerima magang tersebut, apakah mereka mau memberikan ilmunya kepada adik-adiknya atau enggak, kembali lagi ke situ. Tapi kalau menurut saya dari organisasi sudah cukup baik lah. Saya kasih matakan tadi gimana? Magang. Tanggapannya
kan oke lah kalau poin tadi udah dijawab oleh Kang Rododi. Oh iya, untuk masalah poin biaya ya lah ya. Betul. Kalau ada organisasi harusnya memikirkan bagaimana meringankan beban. Kenapa? Sudah kuliah, biaya kuliah, terus menjadi ALB pun bayar, harus lagi ngumpulin poin, tambah magang juga harus bayar, magang bersama bayar. Kenapa ini untuk magangnya sendiri di luar biaya ya? Jangan ngomongin biaya lagi, gitu. Tadi udah dibahas. Ya, untuk magang ini ya harapannya kepada organisasi gitu kan ya, harapannya kepada organisasi melalui notaris magang yang sudah ditunjuk, mudah-mudahan kami sebagai ALB mudah-mudahan dibimbing gitu kan ya, dibimbing untuk proses menjadi notarisnya. Itu sih harapannya Pak, mudah-mudahan benar-benar kami dibimbing dan tidak mudah-mudahan notaris itu juga mau memberikan ilmunya kepada kami sebagai regenerasi. Gitu. Ya sama diharapkan juga ada pemantauan kualitas mungkin dari organisasi terhadap anggota-anggota ALB yang dalam melaksanakan magangnya di kantor-kantor notaris. Nah, kalau ada yang menarik dari ungkapan hati dari teman-teman ALB, satu ada seleksi alam. Tadi kan kamu bilang jangan sampai lulusan MKN jadi pengangguran, lulusan kuliah di MKN karena banyak saingan akhirnya dia buka toko, akhirnya dia jadi nanti bekerja di luar keilmuan yang dia punya. Tadi itu ada seleksi alam tadi bicara seperti itu. Nah, bagaimana? Yang kedua, menarik nih, dari organisasi ada tidak sih memilih atau menyaring notaris-notaris yang bisa menerima magang, dan apakah semua notaris bisa menerima magang atau memang ada kualifikasi persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi penerima magang? Pertanyaan kedua dulu ya. Oke. Kalau tidak salah itu memang ada ya, dalam keputusan perkumpulan juga ada syarat-syarat notaris yang bisa siap menerima magang ya setelah sekian tahun dan seterusnya. Tapi memang harus lebih selektif lagi ya, harus lebih selektif lagi. Tidak ya? Dalam artian bahwa kemampuan yang bersangkutan untuk mentransfer ilmu-ilmu kenotariatannya. Oh, walaupun sudah belasan tahun, puluhan tahun, belum tentu dia bisa mentransfer ilmu. Itu saya aja misalnya ya, mungkin karena saya juga sebagai seorang dosen dan saya juga sudah sekian puluh tahun jadi notaris, kesempatan waktu saya untuk ketemu mereka nggak bisa optimal juga. Ya, memang kan ada syaratnya berapa jam, Mas? Itu masa magang itu? Masa magang itu minimal 4 kali dalam 1 minggu, minimal itu 3 jam 3 jam per hari. 3 jam per hari, 3 jam. Ketemu tatap muka. Iya, pokoknya magangnya itu. Magangnya lah ya kan. Nah ini yang kadang-kadang apa ya, efektivitasnya tadi juga masih kurang untuk dapat dijalankan gitu kan. Jadi artinya itu harus teman-teman notaris yang punya kepedulian juga ya untuk memberikan mereka kemampuan belajar dan sebagainya ya. Karena kita filosofinya magang itu kan untuk mempersiapkan mereka untuk siap jadi notaris nanti. Mereka ini bukan saingan loh, bukan. Saya mau ada 1000 notaris di depan kantor saya, is oke, nggak ada masalah ya. Dan saya bukan dengan bahasa klasik bahwa rezeki sudah ada diatur, tidak. Kita siap menjadi notaris, itu masyarakat yang akan menilai kemampuan dan kapabilitas kita, inilah yang diukur oleh masyarakat itu sendiri. Ya, saya tidak ahli di bidang perusahaan go public. Ya tentu saya tidak akan bermain di ranah itu. Ya, contohnya begitu. Saya banyak mengurusi misalnya terkait dengan perbankan, terkait dengan KPR, pemasaran properti dan sebagainya. Yang memang wilayah saya di sini begitu contohnya. Gitu kan. Nanti kita akan terseleksi secara alamnya di situ. Ya kan? Dan yang utama adalah bagaimana kita bisa memberikan ilmu kepada mereka untuk siap. Tadi Mas Noval tadi ya, belum tentu akte itu benar, nggak boleh. Kalau menurut saya akte itu harus benar. Karena notaris itu harus bisa, harus tahu dulu, harus bisa dan harus benar. Tahu, bisa, benar. Oh, tadi itu Ya, tahu, bisa, benar. Oke. Nah, Tahu. Dan ini memang nasihat-nasihat ini saya peroleh dari guru-guru saya, almarhum Pak Yudara, ya kan.
beliau ini dulu guru-guru saya di Jawa Timur ya. Itu sederhana aja contohnya, Pak, saya nanti ingin jadi notaris yang datang ke saya nggak yang aneh-aneh gimana ya? Kamu jangan aneh-aneh. Contohnya gitu. Kalau kita profesional, kita mampu di satu kemampuan ilmu yang mendalam dalam satu hal, yang akan datang akan seperti itu. Dan itu saya sudah eksperimen, terhadap diri saya sudah eksperimen. Pada saat saya yang complicated permasalahan hukum, yang datang masalah-masalah. Wah, bagi masalah-masalah. Titik saya udah capek, udah, saya gampang-gampang aja deh. Nah, itu. Kita gampang-gampang juga ya. Ya kita bisa bermain di situ dalam tanda petik ya. Bermain itu kita bisa ngatur sendiri nanti. Ya, kita mau ahli di bidang apa nih? Mau ini expert di bidang apa nih? Nah, itu akan di situ nanti. Itu nyambung ya, apa kata si Bapak ya? Saya nggak bisa diatur, saya mengatur orang gitu. Loh, iya. Coba tadi lihat ya, Lutfi tadi lagi magang. Bagaimana mereka ini tadi bos properti loh tadi itu. Ya. Tapi pada saat kita ngomong mantu, iya. Nah, karena notaris dianggap orang yang berilmu loh. Dan kita harus bisa seperti itu. Karena di meja meeting ini kita yang harus mengendalikan, bukan mereka. Perdebatan apapun mereka kita harus bisa menengahi. Makanya notaris harus tahu, harus bisa, harus benar. Itu. Walaupun manusia tempatnya salah. Di dalam konteks ya, dalam konteks tadi mengimplementasikan suatu ketentuan kita harus benar. Tadi Mbak Sri pernah bilang bahwa perjanjian itu bisa beda-beda maksudnya. Nah, ketentuan hukum ini banyak sekali aturan mainnya. Jangan salah, itu memang. Dan kompleksitas masalah itu timbul justru dari situ gitu. Nah, ini kita harus mempersiapkan mereka ini. Jadi adik-adik ALB ini penerus perjuangan marwah dan martabat dari lembaga kenotariatan. Itu kalau saya sih yang bisa. Ikatan Notaris Indonesia dan jabatan notaris ya. Masa depan jabatan notaris ada pada mereka. Saya mungkin tinggal berapa tahun lagi misalnya ya. Mereka inilah. Tadi masalah seleksi alam. Seleksi alam itu ya tadi konteks seleksi alam itu pada saat sudah jadi notaris kita akan menjadi notaris yang bagaimana? Bukan pada saat sebelum jadi notaris. Tadi kan katanya kan mereka ada teman magangnya pas malas ada nggak diterusin. Nah buat apa sekolah notaris kalau gitu? Itu dia kan akhirnya nganggur juga. Iya buat jadi notaris. Tapi oke lah bisa, bukan berarti bahwa dia mungkin memilih profesi lain. Boleh dia ngambil. Mahasiswa saya ada yang tentara, mahasiswa saya ada yang polisi, mahasiswa saya ada yang dari kejaksaan. Ya, banyak orang perbankan, banyak masalah. Jadi kalau itu mungkin lainnya akan jadi konsultan. Ada yang mau jadi konsultan nanti, ya kan? Jadi ke law firm ada. Tergantung passionnya dia. Tadi Mbak Sri bilang sempat mau jadi pengacara, ya kan? Tapi ternyata ini orang tua. Saya juga pernah dulu, dan memang dunia saya tidak di situ. Kan? Nah, artinya itu pilihan lah, pilihan. Jadi pilihan. Bahkan ini jadi saya bilang kamu apa ininya kalau memang masih sambil jalan sambil ngurusin apa tadi ngumpulin poin sambil magang ya kalau syukur bisa cari uang ada biaya sekolah lagi ya katanya itu karena masih muda ya agak kan ini dia punya kuliah lah ini yang muda-muda ini loh kalau ini nggak tahu dia ngurusin anak dulu bingung dia lagi pikir kan sambil nunggu pengangkatan kan gitu loh. Terakhir, closing statement ya hubungkan dengan organisasi dari Bang Pri. Gimana nih dengan hasil perbincangan singkat ya dengan kita berlima ini terhadap organisasi ke depan dan kalau isunya nih ada isu kalau nggak salah ada pemilihan ketua umum baru Kang ya 2021 kalau aturannya. Oh, aturannya 21. Ada kongres 2022 sudah masuk di kongres. Kongres ya 2023 ya. 2022 kongres. Berarti kan ada ketua umum calon ketua umum baru. Karena yang saya tahu ketua umum yang lama ini sudah 2 periode tidak bisa mencalonkan lagi. Bahkan sudah pasti ada ketua umum baru lah ya. Forever siapapun dia. Ada kemungkinan nggak peraturan terkumpul itu bisa dirubah oleh ketua umum? Padahal saya tahu masa magangnya 2 tahun jadi 1,5 tahun gitu. Poin-poinnya 18 dia diringanin biayanya tadi kan gitu. Ada? Nah. Kalau harapan saya sih kalau untuk arah situ sih pengen aja sih Pak. Contoh dari kayak PPAT kan sendiri kan untuk masa magang kan setahun di PP. Dari itu aku sebenarnya kan aku potong ya soalnya. Yeah. Di BP kan ada tuh peraturan baru. Kalau nggak salah magang di BPN ya? Iya. Wajib setahun. Itu fungsinya apa sih kan? Ya tanya ke BPN dong.
Kalau dari kacamata akademisi, Ya kan gini, Kalau dia itu ada regulasi ya, beda kan ya. Itu kan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN terkait dengan persiapan bagian dari pembinaan dan persiapan pengangkatan PPAT. Nah, dilihat filosofinya apa, cara melihat filosofinya, lihat peraturan itu, konsiderannya bicara apa dia, maka akan kelihatan tujuannya. Nah, tujuan magang di BPN itu apa kan nampak di dalam peraturan itu sebenarnya. Nah, nanti kita tinggal evaluasi mereka tercapai tidak itu, efektif tidak itu, gitu kan. Nah, artinya begini yang sederhananya, saya katakan juga ini juga ya. Ada 8 perbuatan hukum yang didorong oleh PPAT ya. 8 akte. Tetapi di BPN itu sendiri ada sekian banyak proses kadaster ya kan, proses pendaftaran tanah, proses pemeliharaan pemutakhiran data, pemeliharaan data fisik, data yuridis. Ya. Apakah mereka nanti ini magang harus ikut mengukur tanah? Apa harus tahu cara mengukur tanah? Nah, ini dulu langsung yang magang di BPN. Udah magang apa belum? Udah. Apa yang didapat? Apa yang dilakuin di BPN? Kebetulan di pertamanya itu saya di Jakarta Barat itu pertamanya input data. Loh, fungsinya apa Kang? Nah, makanya itu jadi kita minggu pertama itu perkenalan, terus kita masuk disuruh input data pertamanya tuh. Jadi katanya dibikin per seksi. Oke, terus? Nah, kebetulan kepala kantornya tidak setuju dengan peraturan seperti itu. Akhirnya sama kepala kantornya udah, itu bukan pekerjaannya calon PPAT, itu pekerjaannya pegawai BPN. Itu bukan kerjaan kamu, bukan seperti itu. Jadi sama kepala BPN di Jakarta Barat dibikin seperti seminar dia maunya. Dia bikin seperti seminar. Apa sih yang kalian pengen tahu dari BPN? Misalnya kerja kalian nanti setelah menjadi PPAT, misalnya hak tanggungan online. Ya kan kita menginput seperti itu. Nah itu mereka akan ngajarin cara inputnya gimana, dokumen apa saja yang mesti diperlukan. Jadi kepala kantornya kebetulan baik dan dia mau mengakomodir seperti itu. Itu Jakarta Barat ya? Jakarta Barat. Magang di BPN mana? Cimahi. Kayak sama kan? Kalau saya masuk setiap hari dan di bagian PHP pendaftaran hak dan PHP bukannya punya apa? di pendaftaran hak dan penetapan, Bang. Jadi bagian-bagian di mana ngecek-ngecekin untuk balik nama, untuk sertifikat di print dan segala macam gitu. Nah itu pasti. Kebetulan saya belum. Oh belum. Oh Kalau saya sendiri sih di bagian SK, pernah di Tangerang. Gini loh. Nah ini unik nih. Dalam kuliah penotarian PPAT, pekerjaan PPAT apa sih kan? Enggak gini. Terkait dengan regulasi magang itu mungkin belum ditindaklanjuti secara spesifik tentang silabusnya. Sehingga masing-masing kepala kantor memiliki kebijakan sendiri. Nah, ini tapi kalau Jakarta Barat oke lah, aku akan masuk akal lah ya. Kan calon PPAT, kerjanya bikin akte. Iya. Ya kaitannya, saya lebih setuju tadi kaitannya. Makanya gini, kaitannya kan ada data fisik, data yuridis. Pemahamannya itu untuk yang pembelajarannya itu apa? Kalau data yuridis, oke, 8 perbuatan hukum tadi dia harus tahu. Nah, nanti mekanismenya seperti apa, ya kan? Nah, tadi misalnya Lutfi mau ngecek itu ya, itu dia akan ngecek itu kaitannya dengan komparisi kan? Karena ini kan SK. Loh, tapi bisa juga. Jadi artinya SK itu kan pemberian hak baru kan? Dia sudah pernah belajar dari PP 2497 kan, proses pendaftaran lahirnya sertifikat kan bisa SK. PPAT juga harus tahu, tapi ini semua harus dirangkum dengan benar. Tapi apakah itu juga keluar dari pekerjaan PPAT membuat akta? Membuat akta, ya jadi gini, yang perlu diketahui adalah tadi saya bilang komposisi proporsionalnya itu yang harus benar. Makanya harus dibikin silabusnya. Pengetahuan tentang SK berapa persen? Pengetahuan tentang komparisi atau tentang berkas perkara berkas masuk untuk pendaftaran berapa persen? Tentang tadi HTL dan sebagainya itu harus ada, tidak lepas begitu saja. Berarti peran organisasi diperlukan sekali dong. Nah, kalau organisasi ini memang harus ada sinergi antara ATR BPN dengan IPA, harusnya sih ada sih. Makanya kan kayak YDI kan ya, magang bersama, itu dia sudah dengan LIPI sudah diskusi, dengan Imam sudah diskusi, maka keluarlah 2 tahun magang.
bersama magang gitu. Karena kalau di INI kan sebelum dia selesai menyelesaikan masa magang tadi dengan kegiatan magang di notaris dan magang bersama, dia belum bisa boleh ujian kode etik dan ini kan. Nah, kalau dari kacamata kamu lebih perlu nggak ada desain melakukan hal itu di IPA? Perlu juga, saya rasa perlu. Itu kan untuk penyaring yang benar-benar dari PPAT yang handal. Iya, karena nggak main-main loh PPAT itu. Sekarang persentase permasalahan di masyarakat, masalah hukum itu mungkin di atas 50% itu masalah PPAT ya. Notas malah berkurang ya. Malah PPAT, masalah pertanahan banyak sekali. Yang menyangkut dengan masyarakat. Oh iya. Atau mungkin kalau di di notas lebih banyak kode etik kali ya. Ya ada kode etik macam-macam juga sih, nggak hanya kode etiknya aja, tapi pemahaman mengenai hukumnya itu tadi. Menarik kan? Langkah apa yang Menarik tadi nggak berhenti ya, udah sistemnya pinter dia wartawan ini ya. Udah satu ya, hati-hati nih, ini pinter mancing ini ya. Jurnalis itu begini nih. Kita udah mau maghrib ini. kita bersama? Kita ditraktir di sini berarti. Nah, apa yang perlu dilakukan organisasi khususnya IPA untuk masalah magang bersama? Magang di BPN. Apa yang perlu diperhatikan dan perlu dipikirkan bersama? Ya, Karena aja ada masukan kan? ya kalau menurut saya perlu duduk bareng dengan Kementerian ATR BPN untuk bicara mengenai silabus dari magang tadi. Dilibatkanlah IPA itu dengan ATR BPN untuk menyusun tadi sehingga bisa sinergi itu nanti. Karena apa? Karena dia ada magang PPAT-nya juga loh. Ya kan? Ada magang PPAT juga. Nah, itu dia kan? Ada magang PPAT, ada magang BPN gitu kan. Berarti sama dong kayak notaris. Iya, cuman ini IPAT tidak banyak berperan di situ ya, ya ada ininya gitu loh. Organisasi Kurang berperan di situ, kurang diperankan mungkin ya pemahaman saya. Ini yang perlu nanti gitu loh. Masukkan ke organisasi. Iya. Sekarang closing statement dari Mas Ri. Udah kan dia tadi? Udah ya? Udah tadi. Bukan masalah anak, masalah organisasi. Nggak habis-habis jadinya nanti. Kan? Berapa? Closing statement terakhir. Gimana penontonnya? Ini masih banyak, masih berasa. Masih ada tanya yang lain, kita banyak yang lain. Nah, kalau melihat kondisi saat ini, apa harapan dari kamu? Closing statement aja. Saya harap Ke depan. kedepannya Ikatan Notaris Indonesia bisa semakin tambah solid dan mengakomodir keinginan Harapan para Anda anggotanya. Untuk masalah magang menurut saya 2 tahun cukup. Untuk harapan ketum baru. Ketum baru. Ketum baru nggak tahu saya. Mereka belum paham mengenai situasi Ya. politik itu. Om Rifki. Harapannya ya sama seperti Mas Noval bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan anggotanya dan kemudian juga bisa lebih menjaga lagi dan meningkatkan lagi kualitas yang memang sudah bagus dan bisa lebih ditingkatkan lagi. Tante Sri. Ya, harapannya mungkin hampir semua sama. Hanya saja mungkin poinnya dikurangi. Iya, iya, iya. Ini curhatan hati. Sepakat ya. Oke, sampai aja biayanya minimal kalau ada seminar jangan mahal-mahal gitu lah ya. Iya. Jangan sampai 700-200 ribu nggak apa-apa. Iya. Ya semoga pengurus-pengurus notarisnya juga punya sekretariat sendiri, jadi bisa menghemat biaya yang berkaitan. Kan lebih terakhir. Terakhir mulut dari tadi udah tadi kan. Simpulin dari ada curhatan nanti, simpulin terakhir sampaikan ke organisasi. Ya, ini representasi dari sekian banyak ALB. Tadi saya katakan jumlah Sebagian ALB. kecil ini, Sebagian kecil kecil. aja ini. Ya, dari sebagian kecil jumlah ALB yang sedemikian banyaknya, yang tentunya mereka juga berharap segera bisa diangkat jadi notaris. Regulator sudah mengeluarkan ketentuannya mengenai formasi, yaitu Kemenkumham dengan Permenkumham yang kemarin tentang formasi. Ya, alhamdulillah dengan formasi itu mudah-mudahan peluang mereka untuk cepat jadi notaris lebih terbuka, ya lebih terbuka. Dan saya harapkan juga teman-teman ini jangan pernah takut, siap fokus konsentrasi mau jadi notaris dimanapun juga itu nantinya, ya kan? Nah, artinya bahwa tunjukkan bahwa
marwah martabat notaris itu ya masih dipandang ini oleh masyarakat ya, jadi yang berwibawa, berilmu itu harus dipertahankan itu. Jadi kita juga jangan ecek-ecek lah bahasanya gitu ya. Nah, itu kira-kira. Nah, peran organisasi ya tentunya sangat harus sinergi tentang hal ini untuk menjaga konstruksi saya itu menjaga marwah martabat jabatan notaris itu ya. Marwah notaris. Marwah notariatan itu ya. Gitu. Terima kasih Kang Dodi, Bung Spri, Bung Novel, Bung Lutfi, dan Mbak Sri. Oke, pemirsa sebelum masih banyak apa namanya HLB ini banyak hal yang mungkin perlu diungkapkan ya. Iya. Dalam saat ini kan ya di media jarang sekali mengungkap masalah HLB. di HLB. Iya. Baru kali ini baru kulit luarnya aja nih, ternyata ada masalah biaya. Iya. Ada masalah Kurikulum magang, magang, terus ada iya. lagi magang di BPN kok gue suruh nulisin SK, Iya. kenapa sih nulisin SK, kenapa Iya. harus mengontrol, perasaan kuliah suruh bikin akte, Iya, dan iya. magang di BPN begitu. Nah ini banyak PR yang menjadi PR, sebenarnya buat PR pertama untuk organisasi kader di kota katakanlah Iya. masalah magang di BPN, Iya. itu perlu dipikirkan bagaimana konsepnya yang baik seperti apa, dan untuk di PPINI sekretariat perlu ditingkatkan. Dalam artian apa tadi Kang Rodi bilang, minimal bisa mengepres di wilayah di daerah masing-masing. Iya. Dalam artian walaupun poinnya cuma 2, tapi kalau biayanya minim, mungkin teman-teman HLB Bisa aktif. nggak akan keberatan dan lebih aktif, karena ya satu memang memenuhi kebutuhan poin 18, tapi biayanya Relatif terjangkau. Iya. seperti itu. Oke, Bro Sefer, menarik kalau kita bahas terus sih agloginya aja. Saya disalahin. Mau aja kayak mau ajak maghrib ya. Kita sudah apa namanya sudah mau ajak maghrib, jadi sampai di sini bincang-bincang santai. Insya Allah nanti akan kita lanjut ya. Satu-satu nanti saya akan serang satu-satu. Kita tanyain nanti ke depan. Sampai jumpa di liputan dan wawancara di selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.